Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kami akan menyajikan video tentang membahas lika-liku perjalanan sejarah Kerajaan Pajajaran. Sebelumnya yang belum subscribe channel ini, subscribe segera, karena hanya kalian yang bisa membantu channel ini berkembang. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan Hindu yang pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam perkembangan budaya dan sejarah Nusantara. Kerajaan Pajajaran juga memiliki beberapa peninggalan sebagai bukti bahwa kerajaan bercorak Hindu ini ada di Jawa Barat. Berikut sejarah Kerajaan Pajajaran dari masa kejayaan hingga peninggalannya. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan terbesar di Pakuan atau Bogor, Jawa Barat. Sementara untuk cakupan kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi antara tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Pada periode ini, sistem politik yang berlaku adalah sistem feodal, di mana posisi puncak dipegang oleh seorang yang disebut Prabu atau Raja. Agama utama yang dianut adalah Hindu Siwa, seperti yang tercatat dalam Prasasti Kawali dan Sahyang Tapak. Di samping itu, terdapat juga penganut agama Hindu Waisnawa dan Buddha. Ketiga agama tersebut hidup berdampingan dengan toleransi antar sesamanya. Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Pajajaran sangat bergantung pada kegiatan agraris seperti bercocok tanam dan perdagangan. Selain itu, terjadi persaingan untuk mendapatkan batu penobatan antara Panglima Perang dari Kesultanan Banten, yaitu Maulana Yusuf. Silsilah pendiri Kerajaan Pajajaran selain Jaya Bupati sebagai pendiri, pimpinan lain yang pernah memerintah Kerajaan Pajajaran. Yang pertama adalah Raja Sri Baduga Maharaja. Masa kekuasaan dari tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Dikenal sebagai Prabu Siliwangi, ia memerintah di Pakuan selama periode ini. Pemerintahannya ditandai dengan masa keemasan, di mana banyak bangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Raja kedua adalah Raja Surawisesa. Masa kepemimpinan Raja Surawisesa dari tahun 1521 sampai tahun 1535 Masehi. Selama masa pemerintahannya, kerajaan tidak terdapat pencapaian yang signifikan. Meskipun tidak terjadi penurunan prestasi, akhirnya jabatannya digantikan. Yang ketiga ialah Raja Dewata. Masa kepemimpinannya Raja Dewata dari tahun 1535 sampai tahun 1543 Masehi. Selama masa pemerintahannya, terjadi banyak kekacauan yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam kepemimpinan, yang mengakibatkan pengunduran dirinya dari jabatan. Yang keempat adalah Ratu Sakti. Masa kepemimpinan Ratu Sakti dari tahun 1543 sampai tahun 1551 Masehi. Seperti para pemimpin sebelumnya, Ratu Sakti hanya menjabat 8 tahun. Dalam masa kekuasaannya, tidak ada peningkatan dalam signifikan, dan dia kurang disukai oleh rakyatnya sendiri. Karena dalam masa penguasanya, kecenderungannya untuk boros. Yang kelima Ratu Nilakendra. Masa kepemimpinannya mulai tahun 1551 sampai tahun 1567 Masehi. Disinilah awal kemundurannya Kerajaan Pajajaran yang dimulai kepemimpinannya saat terjadi serangan oleh Hasanuddin dari Kerajaan Banten. Ratu Nilakendra melahirkan diri dan melepaskan jabatannya. Yang keenam atau yang terakhir adalah Raja Mulia. Masa kepemimpinannya dari tahun 1567 sampai tahun 1579 Masehi.
tidak berbeda jauh dari kepimpinan sebelumnya. Raja Mulia juga tidak kompeten dan menyebabkan banyak kemunduran. Selama masa pemerintahannya 12 tahun di Pandeglang, Kerajaan Pajajaran Sunda mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi merupakan cucu dari Prabu Wastu Kencana, seorang raja dari Kerajaan Galuh, yang membagi kerajaan kepada kedua putranya, mengatur perbatasan dengan Sungai Citarum. Pada akhir abad ke-15 Masehi, para kerabat Kerajaan Majapahit mengungsi ke Galuh. Karena kelemahan Majapahit akibat perang saudara, konflik antara Raja Niskala dan Raja Susuk Tunggal mereda setelah Jayadewata atau Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai pengganti, dan mengakibatkan penyatuan kembali kedua kerajaan. Prabu Siliwangi memindahkan ibu kota ke Pakuan karena kondisi geografisnya yang menguntungkan sebagai benteng alami, dikelilingi oleh sungai-sungai besar dan tebing curam. Kerajaan Pajajaran mengalami kemunduran setelah kematian Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Pergantian kekuasaan terjadi, dan pengaruh Islam dari Cirebon dengan dukungan Demak dan Banten mulai mengancam. Kerajaan lain menyerang Pajajaran, tetapi silsilah kerajaan tetap berlanjut. Raja Surawisasa digantikan Ratu Dewata yang dianggap tak acuh terhadap rakyatnya. Kehidupan politik Pajajaran semakin buruk dengan tanah tandus, kelaparan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pada tahun 1297 Masehi, Banten menaklukkan Kerajaan Pajajaran di bawah Raja Maulana Yusuf. Pajajaran jatuh setelah pasukan direbut Banten dan singgasana kerajaan dibawa pergi. Raja Maulana Yusuf diangkat penerus Sar dan memiliki hubungan darat dengan Kerajaan Pajajaran. Peninggalan Kerajaan Pajajaran sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Kerajaan Pajajaran meninggalkan banyak catatan sejarah, salah satunya adalah yang pertama, Prasasti Cikapundung. Yang kedua, Prasasti Batu Tulis. Yang ketiga, Prasasti Hulu Dayeu. Yang keempat, Prasasti Ulubelu. Yang kelima, Prasasti Kebun Kopi. Yang keenam, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Yang ketujuh, Prasasti Karangkamulian. Itulah beberapa prasasti peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran yang saat ini masih terjaga. Demikian ulasan tentang lika-liku perjalanan Kerajaan Pajajaran. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.